Udah mulai. Oke, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengaruh kondisi mikroklimat inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Nah, kelompok A kami beranggotakan saya Aristar Kucatmiko, ada Muhammad Fikri Haikal, Ivan Oktaviani, Muhammad Fahri Al-Sasan, Evi Uyun, Muhammad Fatra, Afifah Hanum, Cica Ablia, Ahmad Husni Mubarak, dan Fairuz Anaf. Mungkin masuk ke bagian latar belakang. Untuk teman-teman yang lain saya persilakan. Penetasan telur ayam secara buatan dengan mesin tetas sangat penting dalam industri unggas. Keberhasilan penetasan dipengaruhi oleh mikroklimat inkubator, seperti suhu, kelembapan, ventilasi, dan kadar gas. Selain itu, juga ada kualitas telur yang dipengaruhi oleh umur dan kesehatan induk. Nutrisi serta kekuatan cangkang juga berperan besar. Keberhasilan penetasan hanya dapat dicapai melalui sinergi antara kualitas biologis telur dan pengelolaan teknis inkubator yang optimal. Selanjutnya, rumusan masalahnya itu yang pertama, faktor lingkungan di dalam inkubator apa saja yang menentukan keberhasilan penetasan. Terus yang kedua, mengapa penetasan pada mesin tetas 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2. Terus yang ketiga, mengapa induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Dan yang keempat, jelaskan interaksi antara kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Nah, yang selanjutnya ada faktor lingkungan dalam inkubator. Yang pertama, suhu idealnya 37,5 derajat Celcius. Suhu rendah memperlambat embrio, suhu tinggi bisa mematikan. Kelembapan idealnya 70%. Terlalu rendah, embrio kering. Terlalu tinggi, sulit menetas. Yang ketiga, ventilasi. Menjaga O2 cukup dan CO2 tidak berlebih agar embrio bernafas lancar. Yang keempat ada sirkulasi udara, meratakan suhu dan kelembaban, mencegah titik panas atau lembab. Oke, selanjutnya ada mesin tetas 1 versus mesin tetas 2. Mesin tetas 1 suhunya 36,5 derajat Celcius, kelembaban 60%, daya tetas 85%. Suhu rendah dan kelembaban kurang menyebabkan embrio tumbuh lambat dan mudah dehidrasi. Yang kedua, mesin tetas 2. Suhu 37,5 derajat Celcius, kelembaban 70%, daya tetas 95%. Kondisi optimal mendukung perkembangan embrio dan menghasilkan anak ayam yang lebih sehat. Selanjutnya, pengaruh induk dan telur. Induk sehat dan cukup umur menghasilkan telur besar, bergizi dan bercangkang kuat. Induk muda cenderung menghasilkan telur kecil dan cangkang tipis, mudah gagal tetas. Cangkang kuat mendukung pertukaran gas embrio. Genetik unggul, daya tetas lebih tinggi. Pakan dan manajemen induk memengaruhi kualitas telur dan hasil penetasan. Interaksi telur dan mikroklima. Telur berkualitas tetap butuh lingkungan inkubator yang stabil.
Cangkang tipis mudah kehilangan air saat kelembapan rendah. Telur besar lambat dan menyerap panas. Rentan gangguan perkembangan. Telur yang disimpan terlalu lama menurunkan kualitasnya. Kualitas telur dan kondisi inkubator harus saling mendukung. Kesimpulan dan saran. 1. Lingkungan inkubator sangat menentukan kebersihan penetasan. 2. Mesin tetas 2 lebih optimal karena suhu dan kelembapan ideal. 3. Induk sehat menghasilkan telur berkualitas tinggi. 4. Keseimbangan antara kualitas telur dan mikroorganisme penting untuk hasil tetas maksimal. Saran 1. Atur suhu kelembapan dan ventilasi dengan tepat. 2. Gunakan telur dari induk sehat dan cukup umur. 3. Simpan telur dengan baik dan tidak terlalu lama. Mungkin sekian presentasi dari kelompok A. Mungkin dari teman-teman kelompok B boleh bertanya, kami persilakan. Aku izin bertanya, Silakan. Mas. Ya, silakan sebutkan nama, NIM, kelompok. Perkenalkan, nama saya Topan dengan ekor NIM 153 dari kelompok B. Sebelumnya Mas Haikal bisa ke slide yang indukan. Ini ya, bentar. Oke, pertanyaan saya, apa sih ciri-ciri indukan yang bagus itu? Kan kalau di Laminaceae, indukan yang terlalu gemuk kan tidak bagus. Begitu pula indukan yang terlalu kurus. Nah, untuk di unggas sendiri, indukan yang bagus khususnya untuk ayam itu bobotnya berapa, Mas? Dengan ciri-cirinya itu apa aja? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Topang. Mungkin kami tampung dulu. Mungkin dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Jika tidak ada, mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Topang. Untuk ciri-ciri ayam yang baik untuk menjadi indukan itu ada beberapa ciri-cirinya. Seperti dari matanya cerah, jernih, lincah, kesehatannya baik, dan juga aktif, tidak lemas, bulunya mengkilap, dan juga kakinya berwarna kuning keputihan untuk ayam yang petelur gitu. Nah, untuk bobotnya, standar bobotnya itu berbeda-beda. Untuk ayam, kita ambil saja untuk ayam petelur. Ayam petelur itu untuk fase bertelur itu bobot rata-ratanya itu di sekitar
1,5 kilo hingga 2 kilo. Pada usia 18 minggu itu idealnya itu dibobot 1,5 kg, dan di usia 20 minggu itu idealnya itu sampai 2 kilo. Nah, apabila untuk ayam petelur, khususnya untuk ayam layer, ayam niaga petelur itu, untuk kontrol bobot badannya itu harus sering dikontrol, karena apabila bobotnya terlalu tinggi itu dapat mengganggu proses reproduksi pada ternak, dan apabila bobotnya terlalu ringan itu juga dapat mempengaruhi dari kondisi ternak. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, mungkin dari kami kelompok A kami cukupkan. Apabila ada kesalahan kata maupun perkataan yang kurang berkenan dari teman-teman, kami mengucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.